Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lanjutkan lagi materi peluang kita mengenai teknik proyeksi bisnis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas satu metode namanya, kita lihat ya, yang sebelumnya adalah ini metode rata-rata bergerak atau moving average. Nah, sekarang kita bahas metode berikutnya, yaitu kalau kita lihat, coba kita lihat sebelumnya ya. Jadi yang sudah kita bahas ya, ini masuk metode peramalan. Yang pertama menggunakan time series, yang pernah kita bahas metode rata-rata bergerak. Sekarang kita bahas tentang metode trend projection. Metode trend projection ya, merupakan satu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data di masa lalu. Kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan. Metode yang kita gunakan di sini adalah menggunakan metode regresi linear. Metode regresi linear ini punya persamaan seperti ini. Satu nilai Y adalah sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai terhitung dari variabel yang akan diprediksi, yaitu variabel terikat. Jadi yang masuk prediksi ada variabel terikat. A, persilangan sumbu ya. B, kemungkinan garis regresi. X adalah variabel bebas, dalam kasus ini adalah waktu. Nah, berarti di sini kita harus mendapatkan nilai A dan B, yaitu nilai persilangan sumbu Y dan kemiringan garis regresi. Nah, untuk menghitung nilai B dan A-nya, ya, nilai B dan A-nya di mana B adalah kemiringan garis regresi dan A-nya ada persilangan sumbu Y, maka di sini untuk B-nya, ya, kita rumuskan adalah sigma X kali Y dikurangi L kali rata-rata dari X dikalikan rata-rata dari Y dibagi dengan jumlah X kuadrat, ya. Jadi jumlah X ya, nilai X terus dikuadratkan dikurangi N kali rata-rata dari X dikuadratkan. Nah, kita lihatnya apa? Jadi P ini adalah kemiringan garis regresi, sigma adalah tanda penjumlahan total, jadi ini adalah penjumlahan total, X adalah nilai variabel bebas yang diketahui, Y adalah nilai variabel terikat yang diketahui. X ini yang ada di garis, ada titik di atasnya di garis sebenarnya ya, adalah rata-rata nilai X dan Y adalah rata-rata nilai Y. N adalah jumlah data atau pengamatan dan kemudian untuk A-nya, titik potong sembunyinya, nah kita dapatkan setelah kita dapatkan nanti nilai Y-nya, ya, Y dikurangi B kali X. Ya, Y ini adalah Y rata-rata. Jadi rata-rata Y dikurangi B yang kita dapat di sini dikalikan dengan rata-rata dari X. Ya. Oke, nah kita lihat contoh kasusnya. Di sini ada satu data, ada data biaya promosi, ya. Kemudian ada volume penjualan, ya. Ini diasumsikan satu biaya promosi bernilai 12, 14, 13, 12 dan seterusnya. Kemudian volume penjualan dari biaya promosi ini. Ya, jadi di sini misalnya ada promosi satu barang dengan biaya sekian, volume penjualannya sekian, biaya sekian, volume penjualannya sekian, biaya sekian, volume penjualannya sekian. Di sini seorang pengusaha bernama Adrianto ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan minyak wangi. Dari pernyataan tersebut didapat variabel dependen Y adalah volume penjualan, ya, volume penjualan dependen Y, dan variabel independen X adalah biaya promosi. Jadi ini volume penjualan sebagai variabel Y, ya, dan variabel X di sini adalah biaya promosi. Data-data ini dapat ditabulasikan sebagai berikut ya, seperti ini data-datanya. Nah, ini pengertian dari variabel dependen dan independen, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita lihat dari contoh penggunaannya. Ini pertama untuk memudahkan, karena ini persamaannya seperti ini, berarti kita hitung nih.
ya, X kalikan Y, lalu nanti setelah dikalikan dijumlahkan. Kemudian kita hitung X rata-ratanya, kita hitung Y rata-ratanya, kemudian X-nya dijumlahkan, ya, dijumlahkan kemudian dikuadratkan, ya, kemudian dikurangi N-nya, nah, kemudian X-nya dirata-ratakan, kemudian dikuadratkan. Oke, nah kita seperti apa seperti ini, ya. Nah ini mungkin untuk lebih jelasnya, coba kita lihat ke fungsi Excel-nya. Bisa kita gunakan Excel. Ya, jadi kita masukkan data-datanya. Nah ini berarti X kalikan Y, ya. Nah ini X kali Y. Kemudian ini adalah X kuadrat, ya. Jadi nilai X ini dikuadratkan. Nah, ini di sini kita ini semua dikalikan, ya, kalikan. Kemudian untuk biaya promosi, ya ini kita hitung rata-ratanya, ya, pakai Excel lebih mudah saja. Gunakan fungsi average, ya. Anda average-kan dari sel yang di sini D5 sampai sel ke D14. Anda average-kan, begitu pun dengan Y-nya. Nah, berarti Anda sudah dapat rata-rata X dan rata-rata Y. Nah, ini rata-rata X dan ini rata-rata Y. Anda sudah dapat. Kemudian ini dikalikan, X kali Y dikalikan. Setelah dikalikan, ini dijumlahkan. Ya. Jadi ini kan ada sigma X kali Y. Jadi X dikalikan Y, kemudian dia dijumlahkan. Nah, maka ini nilainya. Sehingga penjumlahan dari sigma XY adalah ini. Ya, jadi 8383 ini berarti jumlah dari X kali Y. Kemudian untuk X kuadrat, ya, ini X kuadratnya, ya, X-nya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ya, jadi X-nya dikuadratkan dulu terus jumlahkan. Nah, ini berarti kuadratkan satu per satu dikuadratkan. Ya, kita gunakan Excel. Kemudian dijumlahkan. Nah, sehingga dapatlah nilai X kuadratnya adalah yang ini, 1833. Oke. Kemudian, nah, di sini kan juga ada X rata-rata dikuadratkan. Ya, X rata-rata dikuadratkan berarti rata-rata dari nilai X-nya ini, ya. Ini kita kuadratkan, ini dapat nilainya. Ya, 182. Kemudian rata-rata X kalikan rata-rata Y. Nah, ini berarti rata-rata X kalikan rata-rata Y. Nah, sehingga dapatlah nilai di sini. Ya. X kali Y, jadi 13,5 kali 62 dapat nilai 837. Setelah ini dapat nilai semua, kita tinggal masukkan ini. Ya. Berarti sigma XY yang ini 8383 dikurangin N berarti 10 kalikan dengan rata-rata X 13,5 kalikan rata-rata Y 62 dibagi dengan jumlah dari X, ya, yang X kuadratkan, ya, X sudah dikuadratkan kemudian dijumlah, ya. Nah, ini nilainya 1833 dikurangin 10 kali rata-rata dari X, ya, dan dikuadratkan. Ya, jadi 10 dikalikan 182. Sehingga nilai B-nya didapatlah 1,238. Ya, ini dibulatkan ke 3 digit. Nah, setelah dapat kita nilai B-nya, maka kita bisa menghitung nilai A-nya. Ya, di mana A adalah yang kita rumuskan adalah rata-rata dari Y, ya, rata-rata dari Y berarti 62 dikurangi B berarti dikurangi 1,238 kalikan dengan rata-rata dari X-nya. Ya, sehingga didapat nilai lah 45,29. Nah, sehingga kita sudah dapat nilai B-nya, sudah dapat nilai A-nya, maka kita menjadi bentuk persamaan linear ini, ya. Jadi Y sama dengan adalah A plus BX. Jadi A-nya adalah 45,29 dan B-nya 1,2 X, ya. Jadi ini 45,29 plus 1,238 X. Nah, sudah dapat kita persamaan ini. Nah, ini bagaimana? Nah, kita lagi kembali ke persoalan tadi. Jadi ini persamaan sudah kita dapat. Ini dibulatkan, ya. 1,238 atau dibagi divisi 1,24. Oke. Nah,
dengan penggunaan persamaan tren linear untuk memprediksi volume penjualan berdasarkan biaya promosi. Jadi dari sini kita nanti bisa memperkirakan berapa volume penjualan gitu ya. Ini merupakan pendekatan ya. Jadi artinya dengan biaya promosi suatu nilai tertentu, berapa sih sebenarnya volume penjualan? Nah, kita tinggal gunakan persamaan ini. Ya, peramalannya di sini adalah berarti kita masukkan. Ya, kita masukkan di sini 17. Kita masukkan nilai 17 di sini. Maaf. Setelah dapat nilai 17 ini, kita kalikan 1,24 tambah 45,9, dapatlah nilainya nih. Ya. Kemudian jika biaya promosinya 16 ya, minus 16 berapa? Nah, kita dapat volume penjualan seperti ini. Ya. Jadi data yang diramalkan dimasukkan nilai X ke persamaan 1. Nah, ini kita sebut dengan persamaan tren linear. Jadi ada di sini persamaan tren linear, Anda harus membentuk persamaan ini dulu ya dengan regresi linear. Setelah dapat, Anda bisa menghitung hubungan antara dua data ini. Oke, ya seperti biasa ini ada tugas ya, silahkan nanti Anda kerjakan ya. Ini datanya ya. Tentukan tren linear dari data di atas dalam bentuk persamaan Y sama dengan A plus BX ya. Kemudian perkirakan atau ramalkan volume penjualan dengan biaya promosi sebesar 18, 19, 29, dan 21. Nah, di sini jadi ya. 18 berapa, 19 berapa, 29 berapa, 21 berapa. Ya, nanti tugasnya silahkan dikumpulkan di Classroom. Demikian pembahasan tentang tren linear. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.